Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'alal islam dina ikhtiyara baina sairil adyan wa ja'alahu dinan munqidhan fi yaumil qiyamah minal halakati wal khusrani. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa bidinil islam likafatin nasi ila akhiriz zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah, yaitu peran orang tua dalam mendidik anak. Orang bijak berkata, harta yang paling agung, harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena mereka lah yang nantinya yang akan mendoakan kita ketika tubuh kita terbungkus dengan kain kafan. Mereka lah anak yang soleh dan soleha yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ketika terbujur kaku di alam kubur. Anak yang soleh dan soleha akan keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Doa ini akan keluar dari mulut anak yang soleh dan soleha. Ketika kita sebagai orang tua, ketika di alam kubur, malaikat ingin menyiksa tubuh kita lantaran anak kita berdoa di dunia, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak jadi malaikat memukul menyiksa kita di alam kubur, tidak jadi, karena lantaran anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka penting peran orang tua bagaimana menjadikan anaknya soleh atau soleh. Dalam sebuah hadis sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Riwayat Bukhari. Setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah bersih, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Soleh atau salah tergantung orang tua. Bertakwa atau durhaka kepada Allah tergantung orang tua. Maka peran orang tua sangat penting. Bagaimana anak yang dia miliki menjadi anak yang soleh-solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya anak kita menjadi anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita selaku orang tua tanamkan tauhid kepada anak kita. Yang kedua, ajarkan Al-Quran kepada anak kita. Yang ketiga, perintahkan dia sholat. Yang keempat, tanamkan akhlakul karimah kepada anak kita. Yang pertama, kenalkan Allah anak kita. Ajarkan tauhid anak kita sejak dini, sebagaimana Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya. Surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, karena menyekutukan Allah kezaliman sangat besar. Maka Luqman yang pertama ajarkan kepada anaknya mengenalkan Allah, jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah. Allahu ahad, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa. Itu yang dikenalkan.
Dan juga bagaimana ketika Yakub menjelang kematiannya, ketika sudah tua renta, beliau kumpulkan anak-anaknya ketika itu. Ini tertera dalam surah Al-Baqarah 133. Apa pesan Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika itu? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah nak, mun ayalah mati. Itu pesan Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Yakub khawatir ketika beliau meninggal dunia, anaknya jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Anaknya menyembah berhala, anaknya menyembah harta, tahta, jabatan dan sebagainya. Maka pesan Yakub sekali lagi, ma ta'buduna min ba'di. Apa nak yang kau sembah kalau ayahlah mati? Itu tauhid yang ditanamkan, kekhawatiran orang-orang soleh zaman dahulu. Bagaimana pentingnya tauhid. Selanjutnya, peran kita sebagai orang tua, bagaimana anak kita soleh dan soleha. Ajarkan Al-Quran. Jangan sampai ini terjadi sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ada orang tua mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar bin Khattab pun memanggil sang anak dan ayahnya tersebut. Disidanglah dalam sebuah tempat. Kemudian Umar bin Khattab menasihati sang anak, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kemudian sang anak pun bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya selaku anak, apakah punya hak dari orang tua saya? Apa hak saya dari orang tua saya kepada saya? Apakah memiliki hak saya ini? Kemudian Umar pun dengan tegas menjawab, wahai anak, engkau memiliki hak dari ayahmu. Apa wahai Umar hak saya selaku anak dari orang tua saya? Umar pun menjawab, wahai anak, memiliki ibu yang baik. Selanjutnya hak kamu adalah memiliki nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajar Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, apa kata sang anak tersebut? Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apa yang kau sampaikan tadi, tidak ada satupun yang ditunaikan oleh ayahku. Tidak ada satupun hak itu ditunaikan kepadaku, wahai Umar bin Khattab. Ibuku dari agama Majusi. Namaku Ju'al kumbang kelapa. Dan aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu, Umar bin Khattab pun marah. Memanggil sang ayah, wahai sang ayah, wahai sang bapak. Kamu lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Kamu beri dia ibu dari agama Majusi. Kamu beri dia nama Ju'al kumbang kelapa. Kau tak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anakmu. Kamu durhaka kepada anakmu. Kamu tak memenuhi hak anakmu. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang tua durhaka yang tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Maka penting Al-Quran. Jangan sampai di zaman sekarang anak-anak kita lebih dekat memegang HP, bermain game. Ya mohon maaf, terkadang menghabiskan waktu-waktu mereka, menghambur-hamburkan waktu mereka yang kurang bermanfaat. Maka mulai sekarang dekatkan anak kita, cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran. Insya Allah itu akan membawa kebaikan kepada kita selaku orang tua, menjalankan hak-hak anak kita. Selanjutnya, peran orang tua kepada anak adalah memerintahkan sholat kepada anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati idza balagu sab'an watribu alaiha idza balagu asyron wa fariqu bainahum fil madaji'i. Hadis Ahmad. Perintahkanlah anakmu mengerjakan sholat ketika umur 7 tahun dan pukul mereka ketika 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat. Dalam arti memukul ini memukul dengan mendidik ya. Bukan memukul dengan sekeras-kerasnya, bukan. Tapi memukul dengan mendidik mereka. Nak sholat nak, nak sholat nak, nak sholat nak. Perintahkan terus ketika umur 7 tahun dan 10 tahun tidak mau sholat, maka pukullah mereka. Pukulan yang mendidik mereka. Yang tidak menjadikan mereka cedera ya.
Maka mari para orang tua perintahkan anak-anaknya sholat. Bukan hanya memerintahkan sholat, tapi kita sebagai orang tua memberi contoh. Yuk nak, kita sholat ke masjid. Maka kita ajak kita ke masjid. Bukan hanya kita mengatakan, silahkan nak ke masjid, tapi orang tua di rumah. Itu kesalahan besar bagi kita selaku orang tua. Maka pentingnya peran contoh kepada anak kita. Yuk nak kita ke masjid. Yuk nak kita sholat berjamaah ke masjid. Itu hebat luar biasa. Kemudian selanjutnya per orang tua ajarkan akhlakul karimah kepada anak kita. Innama bu'istu liutammima makarim akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana anak memiliki akhlak yang mulia? Bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama? Bagaimana adab mereka makan dengan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri. Adab-adab seperti itu diajarkan kepada anak-anak kita, dibiasakan. Mudah-mudahan kita selaku orang tua berdoa kepada Allah, diberikan anak yang soleh dan soleha, yang akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita selaku orang tua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.